92,5 Maestro FM House with the Sound. Kegigihan memampukan Anda bertahan di jalan yang sulit. Hai Sobat Maestro, kembali kita berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Ye. Halo Kak Jo. Halo Kak Ju. Dalam kondisi yang sehat ya? Ya pastilah. Pastinya sehat dan harus terus bersemangat pastinya. Karena kita sudah siap menghadirkan satu lagi narasumber yang luar biasa, anak muda yang dalam kehidupannya sudah banyak melakukan banyak hal yang siap menginspirasi seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan kita di kesempatan kali ini. Biasa banget ya. Pastinya. Dan diingatkan nih untuk seluruh Sobat Maestro bahwa acara ini selain bisa Anda dengarkan di 92,5 Maestro FM, juga bisa didengarkan atau disaksikan. Wah, kok disaksikan? Radio bisa ditonton? Iya, gimana tuh? Bisa dong, karena sekarang kita sudah tergabung di YouTube kita juga ya. Yes. Jadi program ini bisa disaksikan kapanpun di YouTube kita. Pastinya tinggal membuka Maestro Radio Bandung. Dan silakan melihat rangkaian acara kita. Mungkin kalau Sobat Maestro yang mengikutinya terlambat atau tertinggal, bisa mengikuti Full program banget kita. tuh ya. Full dari awal sampai akhirnya ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi yuk Kak Jo, yuk kita langsung kenalan dengan narasumber kita di hari ini yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ini spesialis menyapa di kesempatan kali ini pasti Kak Jo. Silakan Kak Jo. Oke, halo. Dengan siapa nih? Halo Kak Jo, aku Jean. Wow, sudah ada Jean di tengah-tengah kita. 3J ya. Oh iya, Kak Jo, Jean, Kak Jo ya. Kita 3J siap menghibur seluruh Sobat Maestro di kesempatan kali ini ya. Pertama kali ya. Baru pertama kali? Berarti narasumber yang huruf J-nya baru pertama kali ya? Iya. Bener loh. Mungkin kita nggak sadar Oh aja. iya, jalan-jalan juga ya. Yang terlatih oleh Jean itu banget ya 3J. ngomongnya ya. Wah enak ya, suaranya merdu gitu Oke, ya. oke. Sebelum kita kenalan lebih jauh lagi, kita kan suka biasa nanya arti nama nih Kak Jo ya. Betul Jean, banget. nama lengkapnya apa nih Jean? Nama lengkap aku Jean Hen Mevaseret Christian. Wih, keren banget ya. Biasanya arti nama juga sekeren dari penyebutannya gitu ya. Jadi bingung nih Kak Jo mau ngomong apa Kak Jo juga ya. Yang tengah-tengahnya itu keren banget loh. Nah, itu ada artinya tuh sendiri nggak Jan? Nah, papa mama itu kasih nama aku dari bahasa Ibrani. Wow. Kecuali Christian belakangnya. Aku sedikit lupa sih arti perkatanya, cuman Jean Hen Mevaseret Christian itu artinya wanita pembawa kabar baik yang mengikut Kristus. Wow. Itu artinya. Wow, kabar baik yang terus disebarkan oleh Jean ya. Keren. Pastinya lewat kehidupan pribadinya gitu ya. Betul. Mengabarkan kabar baik tuh kan banyak orang berpikir cuma harus memberitakan firman Tuhan. Padahal nggak sampai di situ aja gitu ya. Betul. Lewat karya kita, apapun yang kita lakukan bisa juga memberitakan kabar baik. Betul. Nah, apa aja yang dilakukan Jean untuk memberitakan kabar baik nih Kak Jo ya? Akan kita ulik di kesempatan kali ini Aku ya. udah lihat kayak gini. Hah? Apa aja, Kak Jo masih nggak tahu soalnya ya. Nah, supaya lebih tahu, nggak cuma Kak Jo tapi seluruh Sobat Maestro bisa tahu, kita akan bermain dulu jawab cepat dengan Jean di kesempatan kali ini. Jadi ada beberapa pertanyaan Jean ya. Cukup jawab dengan cepat aja, langsung setiap pertanyaan yang kita berikan. Yuk, langsung saja. Yang pertama untuk Jean, lebih suka ngajar atau main musik? Aduh, pilihan yang sulit ya. Yang pertama udah langsung sulit ya. Iya, main musik sih. Main musik ya. Kerja weekend atau kerja weekday? Kerja weekend. Weekend. Selanjutnya, lebih suka masa di sekolah atau masa-masa di kuliah? Masa-masa kuliah. Masa-masa kuliah ya. Kuliah. Selanjutnya, lebih suka bernyanyi atau saksofon? Lagi-lagi membingungkan. Ini kayaknya dua-duanya disukai oleh Jean, tapi harus memilih. Harus pilih ya. Iya. Nyanyi aja deh. Nyanyi. Bisa kapan aja di mana aja. Wow, oke. Lanjut, mukjizat dalam hidup Jean. Ceritakan satu mukjizat dalam hidup Jean. Pernah selamat waktu kesetrum. Wah, selamat waktu kesetrum ya. Lanjut, olahraga atau makan? Makan. Makan. Kali ini dengan cepat ya. Iya. Terakhir, seseorang yang paling menginspirasi Jean adalah Papa. Wow, itu dia jauh cepat kita di hari ini. Memperkenalkan lebih awal dulu ya Kak Jo ya. Seorang Jean itu seperti apa? Baru kita ulik satu persatu dari jawaban Jean di hari ini ya. Boleh. Susah ya ternyata jawab cepatnya. Ya, jawab cepatnya. Dua-duanya yang kamu suka ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari yang pertama Kak Jo ya. Tentang mengajar dan juga main musik. Berarti ini katanya Jean sulit. Berarti dua-duanya sudah dilakukan oleh seorang Jean ya. Iya. Nah, boleh ceritain nggak Jean perjalanannya
tentang dunia musik berarti ya. Kamu suka dunia musik sebelum membahas ngajar atau main musik ya. Kamu cinta musik itu dari kapan sih? Aku tertarik sama musik itu mulai kelihatan waktu SD kelas 3. SD kelas 3. Ya, Itu yang menemukan pertama kali bakat kamu papa mama? papa. Papa. Jadi kan dulu di sekolah itu ada tugas kita harus punya recorder. Oke. Oh, iya. Recorder ya. Ya. Yang 15.000 gitu kalau beli. Terus waktu di sekolah masih belajar do re mi fa sol gitu. Aku tuh di rumah udah mulai ngulik-ngulik sendiri kayak main lagu sekolah minggu, main lagu gereja di rumah karena memang seneng nyanyi terus suka solmisasi sendiri. Aku coba-cobain recorder sendiri di rumah. Terus papi lihat kayaknya kamu punya bakat deh gitu. Oh, udah nggak sumbang gitu ya kayaknya recordernya ya. Ini Udah. bukan nggak cuma sumbang nih Kak Jo, bahkan sudah bisa memainkan lagu sekolah minggu Iya. tanpa ada yang ngajarin itu. Iya, nggak ada yang ngajarin sendiri, otodidak. Wow, Bakatnya udah ada. sudah terlihat di situ lah ya. Untungnya papi jeli dan langsung Iya. mengembangkan bakat Jian gitu ya, diarahkan gitu ya. Iya. Jian sendiri merasakan arahannya seperti apa nih? Nah, papi itu dulu pecinta saksofon. Oke. Dulu punya kaset ini almarhum Embong Raharjo, pemain saksofon legend. Tiap hari tuh puter itu pagi sampai malam tuh puter itu terus. Nah dia nanya aku, Jian kamu mau nggak belajar saksofon? Dulu aku nggak ngerti saksofon itu kayak apa. Zaman awal-awal ada YouTube, dikasih lihat deh, ini nih kayak gini saksofon. Oh mau anak kecil mau aja ya. Nggak tahu itu kayak gimana gitu kan. Tapi mau aja mau. Oke. Terus akhirnya papi bilang, ini tapi alatnya mahal loh. Kita doa ya, papi tuh nggak punya uang buat beliin kamu alat semahal ini. Yes. Terus diajak berdoa sama papi di kamar berdua, inget banget lah pegangan tangan, minta saksofon sama Tuhan Yesus. Akhirnya sebulan kemudian ada teman papi dari LA telepon, papaku namanya Hans ya. Hans, ini saya punya saksofon gak kepake, kamu mau nggak? Wow, Iya. itu yang terjadi ya. Keren ya. Dari doa sebulan setelahnya. Pas sebulan 30 hari. Wow, bahkan dia masih ingat 30 Iya. hari loh ya. Oke, dan akhirnya mau dong pasti ya karena itu jawaban pasti doa ya. mau dong. Dan akhirnya diantar sampai rumah dari LA posisinya. Jauh banget sampai ke rumah diantar alatnya. Wow, Aku merinding loh. Keren Ceritanya. ya. Ini kesaksian cerita di awal dulu Iya, ya. ya. Bagaimana Jia mendapatkan sekso pertamanya Iya, gitu ya. itu Luar biasa. astaga. Kalau Sobat Maestro juga ini sudah ada satu saksofon di samping kita ya. Apakah ini saksofonnya? Iya. Yang merah ini saksofon dari awal aku belajar. Wow, gak pernah kamu ganti berarti ya? Nggak pernah. Karena ini ada nilai sejarahnya. Dan gak gitu pernah ya. mau dijual. Gak pernah mau dijual Iya, ya. benar sejarah banget Ditawar soalnya. berapapun, wah Iya. susah nih ya. Karena Iya. nilai sejarahnya begitu luar Gak dinilai biasa. pakai uang. Iya, Nggak nggak bisa bisa. dinilai dengan Oh my uang. God. Wow. Berarti itu kan kamu mulai mengenal dengan saksofon itu kelas 3 tadi ya? Iya, ya? kelas 3. Mulai belajar saksofon dari kelas 3. Saksofonnya mungkin baru kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya 2 tahun setelah main-main recorder gitu. Oke. Nah, ini aku mau satu pertanyaan juga yang Apa tuh? ingin aku tanyakan. Karena banyak orang bilang kalau main saksofon itu hati-hati. Kalau salah tekniknya itu bisa berbahaya ke tubuh kita. Iya. Nah, itu benar nggak ya? Betul. Oh, benar ya? Coba ceritain dong. Ah, belum gimana tahu soalnya. Jadi untuk kita bisa bunyiin dengan benar juga itu agak susah ya. Pertama kita saksofon itu ada 3 ya, ada mouthpiece, ada neck sama bodinya yang Oke. panjang. Untuk bisa niup mouthpiece-nya aja yang paling kecil makan waktu gitu, bisa mungkin seminggu baru bisa bunyi lurus bener gitu. Oke. Oh. Iya. Lurus bener itu kayak apa, kayak recorder yang ada sumbangnya atau ada bunyinya baru? Ada bunyinya, kayak peluit mungkin ya, kurang Oke. lebih. Oh, itu. Kalau fluidnya nggak bener ditiupnya mungkin cuma kecil Iya, gitu ya. dan gak stabil Oh, gitu. oke. Untuk sampai ngebentuk otot ini namanya embouchure ya, itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Oh gitu. my Wow, ini baru ngomong tiupnya doang Iya, ya. baru teknik niupnya Niup gitu. doang. Jadi pas Oke. awal-awal les mungkin niup dulu yuk gitu. Iya, bener niup not panjang aja dulu, nggak yang jelimet-jelimet dulu. Bukan Bisa fokus niup pada dulu. melodi ya. Oh, yang penting niup aja dulu gitu. Itu yang katanya orang berbahaya kalau sampai kita salah niup. Sampai salah karena kaitannya sistem pernafasan, otot perut, dan Oh, lain-lain. wow. Itu dia Kak Jo ya, yang aku pernah dengar dan ternyata dijawab benar ya. Ini bukan
hoax katanya ya, atau bukan mitos, tapi ini memang harus dipelajari dengan benar ya, Iya, teknik betul. pernafasannya atau meniupnya. Baru setelah itu kita pelajari juga nggak gampang lagi Jen ya. Iya. Tahap selanjutnya berarti Belajar penjariannya, fingering, terus Oke. kita belajar tentang nada. Terus sebenarnya musik itu kan kompleks ya, kita belajar pakai feeling, pakai perasaan, belajar juga baca partitur, kayak Iya. gitu banyak sih. wow, itu semua didalami oleh Jian karena parah mungkin itu sih. ya sudah ada bakatnya gitu Iya. ya. Dari kelas 5 nggak pernah berhenti belajar ya, Yes. yang membuat Jian akhirnya bisa sampai sekarang Kak Jo Oke, ya. itu berapa lama les, bener-bener lesnya gitu? Aku mungkin pure lesnya mungkin sekitar 5 tahun, 6 Oke. tahun. 5 tahun, 6 tahun. Iya. Wow. Setelahnya sudah mulai ngulik sendiri gitu ya. ngembangin sendiri. Oke. Serem. Dan itu Kak Jo, kalau sekarang sudah mengembangkan terus, sekarang bukan yang les tapi ngelesin lebih Nah tepatnya. itu ya mantap tuh. Nah itu makanya kita tanya tadi mengajar atau main musik, Iya. tapi ternyata tetap nggak bisa ngalahin main musik ya. Iya. Wow. Cinta sekali dengan namanya main musik sendiri gitu ya. Oke, itu baru yang pertama Kak Jo ya. Iya. Kita akan ulik lebih dalam lagi. Mungkin inilah yang menjadi dasar pemilihan jawaban dari Jian yang kedua, weekend atau weekday. Jawabannya weekend. Orang weekday kan kerja, weekend Iya. liburan. Iya. Seorang Jian nih katanya kalau weekend justru kerja gitu. Oh. Bener ya? Betul. Nah kesibukannya weekend ini apa aja nih sekarang Jian? Aku sekarang sibuk main musik buat di event-event, mungkin banyak nikahan atau mungkin gathering atau mungkin acara ulang tahun, birthday gitu. Wow, semua diembat oleh Jian gitu ya. Yang buat Sobat Maestro yang mungkin kenal Jian yang lagi nonton ini, ya iyalah setiap minggu Instagramnya isinya postingannya ngejawab lagi, ngejawab Wow, lagi. aduh nggak pernah kosong ya Sabtu Minggu ya. Aduh, nggak selalu juga. Tapi berarti weekendnya juga sudah terisi, Iya. weekday-nya dengan mengajar juga ya gitu Iya, ya. sekarang weekday-nya ngajar. Wow. Wow banget ya kayaknya ya. Senin sampai Minggu loh itu loh. Ada waktu rehat gak? Rehatnya kapan? Ini pertanyaan Kak Jo berarti. Ada sih, jadi weekday itu aku nggak ngajar setiap hari sih. Mhm. Jadi kadang aku padetin di satu hari bener dari pagi sampai sore gitu. Untuk ngajar aja. Untuk ngajar gitu. Oh. Race-nya berarti tinggal pilih di salah satu hari di Salah satu hari. gitu ya. Tapi karena kesibukannya nggak cuma ngajar doang, katanya Iya. masih kuliah juga deh. Ini tahap Iya, akhir ya. Iya, aku lagi beresin skripsi. Wow. Tapi aku jadi penasaran. Waktu ngajar pertama kali itu berarti semester berapa tuh? Aku ngajar itu waktu semester 6 kalau nggak salah. Oke. Apa semester 7. Berarti bisa dikatakan setahun 2 tahun terakhir baru mencoba mengajar gitu ya. Kenapa? Baru percaya diri kah setahun 2 tahun mengajar atau tiba-tiba kenapa aku tidak mengajar dari dulu ya? Ada ilham. Atau apa dia? Aku tuh dulu sama sekali bahkan nggak punya niat pengen ngajar. Oke. Kayak nggak punya ketertarikan dunia ngajar gitu. Tapi satu kali aku kayak ditawarin ini pertukaran pelajar ke Jerman. Wow. Satu semester itu sebelum pandemi. Oke. Nah, di sana aku disuruh ngambil tentang pendidikan musik untuk anak. Wow, anak loh. Buat Nggak anak. main-main. Sementara aku niat ngajar aja nggak ada, apalagi buat ngajar anak itu kan khusus gitu ya. Betul. Terus ya tapi ya ada kesempatan, why not kita ambil ya. Akhirnya aku di sana belajar banyak, lihat anak-anak diajar sama teman-teman seangkatan aku. Oh ternyata ngajar anak-anak tuh gini ya, seru juga ya kelihatannya. Akhirnya aku pulang ke Indo awal pandemi itu. Nah kebetulan di tempat aku ngajar sekarang, gurunya yang waktu itu mau resign. Jadi minta tolong aku, Jian bisa nggak gantiin aku? Aku deg-degan juga ya karena belum punya pengalaman juga kan. Akhirnya, tapi aku punya bekal pernah belajar ya 1 semester lah melihat gimana sih ngajar musik buat anak-anak itu. Akhirnya sampai sekarang keterusan Wah. ngajar anak-anak. Nyaman ya akhirnya ya. Iya. Tapi anak-anak itu tuh bisa fokus untuk kayak saksofon susah loh untuk Ya anak gitu kan. mungkin kalau buat anak-anak nggak langsung instrumen ya. Kalau untuk ngajar di sekolah rata-rata anak kecil itu dikembangin dulu minatnya. Oke. Dan rata-rata usia 4-5 tahun usia TK itu anak-anaknya belajar gerak dulu. Jadi menyesuaikan ritme tubuh sama ritme musik yang mereka dengar. Nah gitu. Jadi sebenarnya ngajar ini tuh bukan main sekso, tapi Ngajar Gerak musik keseluruhan. wow, gitu. ngajar musik loh. Dan akhirnya Jian memilih untuk oke aku nggak apa-apa ngajar karena ternyata Jian juga memilih kuliahnya juga kuliah musik ya Iya, betul ya. aku kuliah musik dan
pendidikan kan Oh. di UPI. Wow, pendidikan musik pastinya. Selaras berarti ya. Pendidikan. Apakah pendidikan musik itu berarti semua alat musik jadi bisa karena dipelajari semua aja? Sebetulnya enggak, cuman yang wajib itu vokal dan piano karena itu basicnya dari semua instrumen ya, mother of every instrument ya. Masa bisa main musik tapi nggak bisa nyanyi lah, minimal nggak fales gitu kan. Ya. Dan biasa rata-rata pemain sekso itu suaranya bagus Kak Jo biasanya. Soalnya panjang kan nafasnya juga kali ya. Kalau udah latihan nafas Iya, gitu iya. ya, jadi bagus. Jadi kalau dia sendiri sudah dituntut vokal harus bisa di kuliahnya, Iya. piano juga bisa. Piano juga bisa. Sekso kan juga sudah bisa. Iya. Berarti apakah 3 ini apa sebenarnya Jen juga belajar lagi nih alat musik yang lain? Ada sih iseng-iseng aja lah, main gitar paling gitu. Oke. Nyambung terus ya kayaknya ini ya. Lanjut lagi ya dari gitar nyiptain lagu dan biasanya. Tapi gitu. kalau piano itu mulai latihannya tuh kapan tuh? Aku sebenarnya dulu waktu SD pernah dilesin piano klasik, cuman aku nggak begitu suka. Dan waktu itu mungkin belum tertarik ya. Akhirnya dan belum punya alat dulu di rumah tuh nggak punya piano, jadi les juga nggak inilah ya, nggak pernah intens latihan, Betul. nggak pernah latihan karena nggak punya alat, jadi ya udah malah sampai dipulangin sama guru lesnya. Kok gitu sih? Serius. Gimana nih pengalaman yang menarik loh? Kok guru les bisa ngulangin anak? Gimana ceritanya? Jadi waktu itu karena mungkin dia kesel juga ya, aku nggak pernah latihan karena nggak punya alat kan. Karena dia tetangga dekat rumah. Jan, kamu saya antar pulang ya, katanya gitu. Karena nggak latihan di rumah Iya. gitu. Mungkin dia capek juga yang ngajar, nih anak nggak pernah latihan. Akhirnya diantar sampai rumah, ke mami aku ngomong, tante maaf ya anaknya udahan aja lesnya, soalnya nggak ada kemajuan. Hopeless gurunya. Menarik ya, guru lesnya sampai udah aku angkat tangan lah, aku nyerah gitu ya. Tapi mungkin kalau guru lesnya bertemu Jan lagi gitu ya, wah kok jadi Jan jadi kayak seperti sekarang gitu ya. Masih tetanggaan nggak Jan? Aku nggak tahu tapi kayaknya masih, cuman mungkin dianya udah tinggal di tempat lain gitu. Iya. Gitu. Wow, lucu banget loh ini. Untuk tante yang pernah meles Jan, yuk ketemu lagi sama Jan dan Jan akan menunjukkan ternyata bukannya nggak bakat Itu gitu ya. bukan di piano kayaknya. Belum waktunya, kalau sudah dikasih alat ternyata luar biasa Yes, gitu ya. betul. Yuk kita lanjut lagi ya. Ini masih banyak sekali yang mau kita sharingkan untuk Sobat Maestro semua tentang dunia Jian ya. Tadi pertanyaan ketiga kita adalah tentang lebih suka masa sekolah atau masa-masa di kuliah gitu ya. Kenapa? Karena masa sekolah juga nggak kalah berwarna untuk seorang Jian ya. Katanya pernah menjadi lomba storytelling juga, betul ya. Lomba public speaking juga pernah ranking di sekolah. Ketua OSIS juga. Wah, ini sudah Mantap. Wow. sangat terbiasa dengan kesibukan-kesibukan gitu ya. Mungkin banyak orang kan kalau yang sibuk di masa SMA kangen masa SMA gitu ya. Betul. Ternyata enggak bagi seorang Jian ya. Apa karena di masa kuliah juga begitu banyak kehidupan cerita-cerita Kayaknya yang baru menarik. semua mungkin ya. Nah, gimana nih Jian? Sebenarnya itu juga bingung ya, masa sekolah sama masa kuliah sama-sama seru menurut aku. Sekolah itu terutama mulai dari SD lah, SD kelas 5-6 tuh aku mulai ikut lomba-lomba storytelling itu tadi. Jadi di masa aku masih kecil tuh udah menang-menang lomba ya, dapat hadiah uang ya 300.000 200.000 lumayan lah ya. Betul. Yang buat kamu motivasinya uang ya. Maksudnya kayak ternyata aku tuh bisa gitu. Iya, Aku betul, punya betul. prestasi, aku bisa aku punya bakat loh ternyata di bahasa Inggris dulu. Aku senang bahasa Inggris. Nah, Oke. terus pernah juga lomba presentasi se-provinsi Jawa Barat, juara 3 waktu itu. Wow. Keren ya. Seneng lah. Dulu sempat punya cita-cita pengen jadi penyiar juga. Tapi nggak kesampaian. Ini berarti narasumber kita yang kesekian ya, yang punya mimpi ingin jadi seorang penyiar, datang ke Radio Maestro ya. Oke, memang Maestro You Channel itu menghadirkan, wah pengen dapat sensasi penyiar gimana? Akhirnya Jian bisa merasakan ya. Oke, terwujud. Nah, berarti itu kan indah sekali ya. Tapi tadi memilih kuliah ya, bukan masa SMA. Berarti apalagi yang kehidupan yang indah di masa kuliah yang bisa diceritakan untuk Sobat Maestro? Kalau di kuliah itu benar-benar enjoy karena aku udah sambil passion. Jadi menjalankan passion aku musik gitu. Jadi walaupun aku bukan tipikal anak yang nongkrong di kampus, tapi aku masa-masa kuliah aku tuh berwarna karena di situ kenal banyak orang. Mulai kerja di musik gitu kan, mulai
explore dunia musik tuh kayak gini, orang-orangnya kayak gini, terus kenal banyak senior, ternyata seniornya jadi temen partner main musik. Bahkan kalau misalnya di kampus itu kalau jurusan seni musik itu tergolong deket sama dosennya. Wow. Karena sama-sama seni ya, jadi nggak yang kaku baku gitu, nggak. Jadi betul. enjoy gitu sama dosen. Enak loh ini. Bisa Saya suatu relax hari lebih. akhirnya satu panggung dengan dosennya mungkin bisa aja ya. Bisa sangat mungkin ya. Sangat-sangat mungkin gitu. Aku pernah tuh manggung sama senior yang lumayan jauh, beda 10 tahun. Tiba-tiba semester depan dia udah jadi dosen aku. Wah. Jadi tadinya manggil teteh, sekarang harus manggil ibu. Wah, itu dia. Dan tidak menutup kemungkinan suatu hari ya, dia bisa dipanggil ibu oleh dede-dede kelasnya. Karena suatu hari akhirnya bisa jadi dosen juga, nggak ada yang tahu ya. Kan sudah dimulai dari mengajar les-les. Ada nggak cita-cita? Nah, berarti ada 2 cita-cita nih ya, jadi dosen atau penyiar. Ini masih akan dijalankan nggak? Nah, Kalau penyiar kayaknya enggak deh. enggak ya. Sudah cukup di masa SMA ya. Oke, lalu gimana dengan menjadi dosen? Kalau jadi dosen, aku belum tahu sih ya kemana nanti Tuhan membawa aku kemana, itu aku ikut aja. Tapi kayaknya lebih ikutnya ke jalan dunia musik menjadi player ya. Iya, aku seneng main musiknya sih. Nah, ada juga satu nih ya yang kita coba spoiler, kita cari-cari di Instagram dari seorang Jean. Katanya ada namanya Keroncong 7 Putri. Nah, itu apa nih, Jean? Keroncong 7 Putri itu aku baru bergabung sih 2021 awal. Oke. Nah, kita itu grup keroncong yang isinya cewek-cewek semua. Dari namanya juga kan 7 putri ya. Yes. Cewek-cewek semua dan masing-masing pegang alat musik yang berbeda. Wow. Tapi kita juga dari kampus yang berbeda. Tapi sebagian besar dari UPI. Oke. Jadi kita bikin konsep perempuan tapi bisa main alat musik dan segmented gitu. Maksudnya keroncong itu kan pasarnya tidak terlalu seramai, sebanyak ya. tidak Benar-benar. seramai mungkin musik-musik band, Musik daerah ya kan itu ya. Daerah juga bukan sih, tapi musik udah disebut musik khas Indonesia lah, musik khas Oke. Nusantara. Karena asal muasalnya juga bukan dari daerah sih, tapi dari luar negeri terus alkulturasi dengan budaya kita gitu. Oke. Baru tahu loh itu. Ini tentang Dari dunia keroncong Portugal, ya. dari Keroncong Portugal. Iya, aslinya. Ternyata kita belajar dari Cristiano Ronaldo. Portugal kan, Portugal. Enggak emang dia ya. main bola Oh doang. gitu. Nggak Jadi main juga keroncong. tambah lagi dong kesibukannya ya. Iya, jadi kita ada latihan rutin gitu, seminggu sekali itu pasti ngumpul. Kita ngulik lagu, bahkan kita juga bikin single kayak gitu, karya-karya. Itu Panggung dia. nanti juga bakalan terus ada penyanyinya juga berarti kan? Ada penyanyinya 1, vokalis 1, 6-nya pegang instrumen. Wow, menarik. Aku nggak menarik, kegambar loh menarik. kalau misalnya. Berarti kan Jen mainnya tetap saksofon kan? Kalau di situ aku main flute, kadang juga main saksofon. Nah itu dia. Keroncongnya Bocor keren. lagi satu lagi ya. Ternyata flute juga udah bisa Iya keren ya. banget ya. Luar biasa ya. Memang kalau suka dunia musik jadi merambah kemana-mananya Iya, mudah gitu enak ya. kali ya jadi. Jadi tadi kuliah iya, ngelesin iya. Ini Betul. juga satu lagi ya. Apalagi sudah punya album, rencana mungkin single ya sekarang ya. Mungkin rencana nanti ke depan juga mungkin bisa Ya, album. doain. Sekarang lagi semangat sih menggarap karya baru Nah gitu. itu dia ya. Penuh jadwalnya dari seorang Mantap Jean gitu ya. ya. Makanya kalau Beruntung. kita bisa undang ke sini, ini satu luar biasa sekali Sobat Maestro, jadi bisa belajar juga dengan seorang Jean gitu ya. Benar. Lanjut lagi tentang tadi bernyanyi atau tentang saksofon gitu ya. Walaupun berat gitu ya. Mungkin aku pikirnya saksofon. Aku pikir Ternyata gitu. pikir akhirnya yang dipilih adalah Nyanyi. vokal ya, atau Iya. bernyanyi. Wow. Walaupun tadi ada sempat komanya karena bisa dimanapun katanya. Betul ya, itu alasannya ya. Iya, betul. Oke, tapi ternyata nggak mengurangi kecintaan seorang Jean terhadap namanya saksofon Iya, gitu ya. Begitu pasti. mensukai sekali tentang saksofon. Ada satu fun fact lagi nih Kak Apa Jul, tuh? untuk menceritakan tentang seorang Jean gitu ya. Kak Jul ini kenal Jean ini pertama kali waktu itu ya. Mungkin Jean juga masih ingat tadi sempat bicara. Waktu itu di awal Sweet Seventeen dari seorang Jean Oke. ya. Dia waktu itu Sweet Seventeen dan dipikirnya ya udah
anak umur 17 tahun, Sweet Seventeen seperti biasa. Tapi satu yang tidak pernah terlupakan oleh Kak Jo. Apa tuh? Dimana kalau biasanya orang Sweet Seventeen souvenirnya adalah mungkin goodie bag atau mungkin apa gitu ya. Ini souvenirnya adalah album dari Jean, betul ya? Iya. Nah, 17 tahun udah keluarin album, Jen. itu dia sudah membuat satu album di mana lagu-lagu yang ciptaan Jean sendiri ya. Iya, sama Papi berdua. Luar biasa nggak Kak Jo Itu ya? berapa lagu di albumnya? Maksudnya berapa lama? Seberapa- Di satu album itu ada berapa lagu? Oh, berapa lagu? 7. Wow, 7 17 tahun, mini album. 7 lagu. Itu mini album ya. Keren Dalam banget. mini album tersebut, Jean tuh sudah bernyanyi Iya. dan juga bermain saxophone. Iya. Luar biasa nggak Kak Jo? Wow, Ya. aku pikir kan kalau misalnya aransemen ulang lagu masih gampang ya. Kalau ciptain lagu kan agak mikir ya. Ini satu level lagi di atasnya kesusahannya gitu ya. Berarti Jean sudah mengenal dunia rekaman tuh dari kecil sekali ya. Iya, di umur sekitar 15-16 tahun. 15-16 tahun sudah masuk Wow. dapur tapi rekaman. Nah, ya kan? Benar ya. Dapur rekaman gitu ya, luar biasa ya. Nggak heran kalau Jean benar-benar sekarang sudah bisa dikatakan cukup matang sekali dalam Iya, dunia benar. musik ini karena sudah menjadi dari masa kecilnya. Itu yang luar biasa Prosesnya ya. panjang banget itu berarti ya. Panjang sekali. Nah, supaya kita masih bisa, karena ada banyak sekali ya informasi-informasi yang dari Jean yang belum tersampaikan. Takutnya waktunya habis ya. Kita lanjutkan ke jawab cepat kita selanjutnya tentang mujizat dalam hidup Jean. Ini nggak kalah menarik untuk diceritakan gitu ya. Mujizat yang dialami oleh Jean adalah selamat dari Kesetrum. kesetrum Kesetrum. katanya. Ini gimana ceritanya? Kok bisa kesetrum Jean? Jadi dulu waktu aku masih mungkin usia 14 tahun ya, itu aku kan pelayanan di gereja komisi remaja gitu, main musik. Kita biasa pelayanan hari Minggu, latihannya hari Sabtu sore atau Sabtu malam. Waktu itu aku lagi pegang bass. Nah, terus di tangan kanan aku pegang mic kabel. Kebetulan di tempat gereja aku itu memang aliran listriknya kadang suka bocor gitu. Oh, Oke. Jadi waktu mau mulai latihan kita lagi bercanda-bercanda gitu, terus Jan kamu pimpin doa gitu ya. Waktu mau pimpin doa ternyata listriknya feedback. Itu kanan pegang mic, kiri pegang bass, dua-duanya kabel kan. Aku langsung nggak bisa ngomong, kesetrum, pingsan. Pingsan. Iya. Waduh. bentar. Tapi kan kalau di film-film itu kan kesetrum tuh ngegetar ya. Iya. Itu badan kamu ngegetar juga atau langsung diem? Waktu itu udah langsung kaku, bener. Yang aku ingat tuh aku mau minta tolong gitu. Mulut aku udah nggak bisa gerak. Oh. Dan lengket. Kadang ada orang yang kesetrum tuh kelempar. Iya. Nah kalau itu nggak, aku lengket, bener-bener lengket, nggak bisa ngapa-ngapain, kaku badannya. Dua-duanya juga masih tetap gak bisa ada yang kelempar tuh. Nggak bisa. Jadi Ya Tuhan. akhirnya aku di posisi kursi gini, aku jatuh ke depan pingsan gitu. Aduh, wow, itu yang terjadi. Dan gimana nih, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan segala macam? Nah waktu itu aku pingsan sekitar 5 menit. Nah teman aku tuh pada nggak ngeh kalau aku tuh lagi kesetrum. Dikira bercanda kali aja ya? Iya, karena kita habis ketawa-ketawa kan. Terus aku tiba-tiba langsung kayak gitu. Mereka kira aku masih bercanda, masih ngelucu gitu. Oke. Padahal aku udah jatuh gitu. Posisinya udah tengkurap gitu ke bawah. Akhirnya aku nggak pikir waktu itu ternyata ada teman aku yang lulusan elektro di situ. Jarang-jarang dia datang di situ. Dia bilang itu kesetrum katanya. Akhirnya dia cabut listriknya dari pusat karena nggak mungkin dia cabut dari aku kan. Bakal kesetrum juga dia juga ya? Dia juga ikutan kesetrum. Dia cabut dari Kesetrum masal lah, kita kan gak lucu ya. gak lucu. Aduh jangan ya. Iya. Satu orangnya udah musibah itu ya. Dimatikan pusatnya supaya kamu Matikan bisa nggak pusatnya, kesetrum terus iya. gitu ya? Jadi aliran listriknya berhenti. Nah mereka biarin dulu aku di bawah. Nah waktu itu aku inget banget waktu pingsan itu, kalau kata orang near death experience itu tuh memori di otak tuh muter. Oke. Nah aku udah sampai itu. Jadi kayak semua kejadian masa kecil aku tuh muter. Udah di otak ini. Kayaknya mungkin tinggal seberapa lama lagi lewat mungkin. Tapi waktu itu temen aku langsung tampar aku, Jan bangun gitu, dibangunin. Dan suara itu terdengar oleh Jean? Dan puji Tuhan aku bangun gitu. Tapi waktu bangun juga itu dalam keadaan badan kaku. Aku udah maaf ya keluar air kencing. Seninya juga. Ya, air seni keluar. Dan mata itu kayak TV kesemutan. Telinga tuh Aduh Tuhan. Wow. dan kaku semua. Mau nangis tapi kalau air mata nggak bisa keluar karena kering.
Dan kamu nggak bisa bergerak apapun ya, benar-benar cuma sadar tapi nggak bisa menggerakkan badan kamu. Kaku dan sakit banget gitu badannya. Wow. Bentar, itu tuh pas 5 menit itu langsung kamu dibangunin sama teman kamu? Iya, alatnya di satu-satu dilepasin dari tangan aku. Posisinya waktu itu bassnya nempel di dada gitu. Karena kaku banget ya. Karena kaku banget. Kebayang loh, berarti kalau misalnya teman elektronya itu nggak ngomong, berarti teman kamu pun nggak ada yang ngeh. Pasti aku mungkin lewat sih, harusnya lewat sih itu. Wow, salah satu kebaikan Tuhan juga menghadirkan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Betul. Oke, dan singkat cerita sempat ada juga, nanti kita akan lihat ya di beberapa foto yang bersejarah dari seorang Jian juga, katanya Jian akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit ya waktu itu ya? Iya, setelah itu aku langsung dilariin ke rumah sakit, direkam jantung segala macam. Bahkan yang lucu ini waktu di UGD aku dibiarin 2 jam dikasih cairan infus penetral elektrolit tubuh karena elektrolit tubuhnya keluar. Itu aku nggak bisa tahan buang air kecil, jadi keluar aja dengan sendirinya gitu. Oke. Jadi maaf ya, P-spot itu harus nempel sama aku gitu. Oke. Nggak bisa lepas karena pasti keluar. Nah begitu dokternya datang 2 jam kemudian, dia mau nyentuh aku masih Kesetrum dokternya? renyet gitu. Oh, Iya. aliran listriknya masih banyak Iya, berarti. karena listrik gedung kan. Astaga Tuhan, ya benar. Bisa dibayangkan berarti ini cukup besar sekali Iya, ya, ini nggak besar. main-main. Gak kayak kesetrum nggak kayak gitu ya? Nggak gitu. Soalnya dia bener-bener megang Iya, semua dong, dan megang. lama posisinya Dan kan. lama, betul. Terus sampai aku dirawat, tapi puji Tuhan aku dirawat cuma 4-5 hari kalau nggak salah. Mungkin kalau orang lain 2 minggu habis itu lewat gitu. Aku di situ bener-bener ini kebaikan Tuhan sih. Aku bisa ada hari ini. Wow, sekali lagi ini mukjizat yang Iya. dirasakan oleh Jian gitu ya. Jadi bukan kesengat yang biasa oleh listrik, betul. ini satu gedung itu lumayan luar Iya, biasa listrik sekali gedung. gitu ya. Makanya aku pikir kayak selamat waktu kesetrum. Emang kesetrumnya seperti apa kan gitu. Nah. Ya ini Iya. satu gedung ya bener-bener kan di luar otak gitu. Gitu ya, pelajaran berharga juga, Wow. hati-hati dengan listrik ya. Iya, betul. Iya benar-benar. Dan satu lagi mungkin ya, dari arti nama Jian sendiri kan, pembawa kabar baik gitu ya. betul. Mungkin Jian belum selesai untuk memberitakan kabar Iya, baiknya. Betul. Tuhan masih izinkan Jian untuk berkarya lagi ya. Karena masih banyak karya-karya setelah Jian kesetrum. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi sebelum masuk tentang karya, ada pertanyaan yang menarik tadi, olahraga atau makan. Iya. Ini yakin sekali loh jawabannya ya. Iya, makan. Makan. Walaupun ya katanya kedua hobi dari Jian, yang satu hobi menguruskan badan, yang satu membesarkan badan. Tapi lebih suka makan ya. Gak Iya. lama. Oke. Karena makan tuh kebutuhan utama. Wah, Iya. nah, makan nanti nggak bisa aktif di panggung gitu ya. Oke, Betul. semua makanan sukanya. Ya aku suka sih semua. Mungkin ya ada beberapa yang nggak doyan gitu, tapi ya masih bisa dimakan gitu. Oke, favorit dari seorang Jian nih. Kalau untuk makanannya apa? Favorit ya. Saking banyaknya kan ya. Semua dimakan soalnya ya. Ada Yang udah pasti menemukan? aku suka pete. Oh, wow. Wow, amazing. Apakah pete rahasia tiupan saksofon yang luar biasa? Oh, bukan ya. Nanti pusing kasihan. Oh, iya. Kebauan. Untuk sekso itu nggak dipinjam-pinjam ya, Iya. karena cuma satu doang, nggak bisa dipinjam-pinjam ke orang lain. Bahaya. Aku baru tahu loh seorang Jian sukanya pete. Suka pete ya, itu ilmu kekuatan tips dari Jian. Iya. Mau berkarya musik yang hebat, sukailah pete kata Jian ya. Jangan Oke, menghindari ya. pete ya. Kita lanjut yuk. Ini baru tentang prestasi Yes. ya. Ternyata seseorang yang menginspirasi Jian Yeah. tadi adalah Papi gitu ya. Papi, ya. Karena mungkin Papi juga yang menemukan Yes. bakat pertama dari Jian gitu ya. Dan seberapa besar sih Jian, mungkin boleh deskripsikan kepada seluruh sobat maestro, seorang Papi itu peranannya seperti apa di mata Jian? Kalau papi itu ya satu dia yang nemuin bakat aku ya. Aku bersyukur banget punya papi yang bisa jeli matanya itu. Terus kedua bukan cuman sampai situ tapi dia support full. Full, bener-bener detailnya. Waktu pertama aku punya saksofon, dia cariin teknik bermain saksofon tuh di YouTube, di Google. Sampai sekarang filenya masih ada di komputer. Terus dia yang bikin alat pembersih alatnya, kain pembersihnya dia yang bikinin. Pokoknya aku les, dia anterin, aku manggung sampai udah segede gini dia anterin gitu. Bener-bener support lah gitu. Wow, jadi Jian pun juga lebih yakin lagi untuk Iya. menggeluti bidang ini karena Papi sangat full support sekali gitu Dari ya. awal belum punya alat dia udah doain pokoknya semualah. Tapi pertanyaan Papi kan sebenarnya main sekso ya? Papi enggak. Oh, Papi enggak? Papa cuma pendengar aja. Seneng pendengar gitu. aja. Oh,
Oh, aku pikir tuh dia main Pemain dulu. juga ya. Oh, Aku pikirnya juga Terus seperti kayak itu. nurunin ke anaknya nih, papi suka ini gitu, baru Oh. kamu mencintai. Papa pecinta pendengar aja gitu. Pendengar. Penikmat. Nah, Wow. Heeh. Makanya kemana bahagianya jadi double ya. Karena Yes, dia suka betul. dengar, Mhm. sekarang anaknya sendiri yang yes. bisa memainkan main, iya. untuk Keren papinya. loh, Itu luar biasa. benar. Ada nggak satu wejangan yang paling diingat oleh Jian terhadap papi memberikan pada Jian? Satu ya, papi itu cuma bilang kasih yang terbaik dalam segala hal. Mhm. Kalau kamu bisa kasih yang terbaik, tapi kamu gini. Misalnya nilai di sekolah ya, misalnya kamu cuma bisa nilai 50, kamu dapat 50, papi nggak akan marah. Gitu. Tapi kalau kamu bisa 100, kamu dapat 50, papi marah. Dia bilang gitu. Wow, ini bagus ya. Ini berbicara bagaimana ya memberikan yang terbaik gitu Iya, ya. betul. Bukan berbicara hasilnya terbaik, Betul. tapi effort kita dulu Iya. gitu ya. Wow. Kalau nilai papi ya. lihat kamu bisa 100, tapi kamu nggak kasih 100, itu kamu salah gitu. Oke. Dan itu baru belajaran sekolah gitu ya. Iya. Tapi akhirnya kamu terapkan ke Ke segala semua aspek kehidupan. aspek kehidupan Wow, kamu. Sehingga keren. akhirnya hari ini Jian juga mengingat prinsip yang papa berikan gitu ya. Akhirnya sekarang apapun yang Jian lakukan rasanya yang terbaik yang Jian Betul. bisa berikan Iya. gitu ya. Betul. Wow, luar biasa Oh. gitu ya. Dan memang satu informasi juga yang Yes. mungkin Sobat Maestro nggak tahu gitu ya. Memang papi sekarang Papi udah almarhum. sudah almarhum ya, sudah Tahun berpulang gitu kemarin. ya. Kemarin gitu ya. Betul. Dan tapi semangat dari papi gitu Iya. ya. Segala wejangan yang papi berikan Yes. itu masih teringat oleh Jian juga ya. Masih banget. Sangat-sangat melekat Gak gitu bisa ya. pernah lupa. Nah itu dia ya. Pasti. Kemarin kita minta kalau Jian soalnya ya. Jian tolong cariin dong file-file foto-foto yang paling berkesan. Yes. Iya. Yang sekarang kita saksikan Iya. gitu ya. Yuk. Nah yuk kita akan lihat di sebelah kanan kita. Di sini kita akan mulai dari gambar yang pertama. Ini gambar yang diceritakan oleh Jian juga tadi ya. Tentang saksofonnya ya. Wow. Saksofon merah gitu ya. Dengan Ada- nama itu apa Ini ini? ada nama. LA Sax. Oh gitu ya. Oh. Memang nama dari saksofon Nama LA? mereknya itu. Oh, wow. Oke, Ada gitu ya. ini ya, ada apa sih hadiah tangannya ya dari Grafiran. Iya, keren banget loh. Nah ini Jian sempat beli saksofon baru nggak? Ya. Setelah ini sempat Sempat, aku ya? punya juga yang lain, Mhm. tapi yang ini nggak pernah terganti. Nggak pernah tergantikan. Sampai jam juga sekarang masih dipakai yang ini atau yang sudah Baru. mulai Masih main? sering yang ini. Masih sering yang ini ya? Iya. Oke. Bentar, tapi kalau misalnya dari saxophone yang ini tuh kayak yang pertama dan kedua itu ada beda bunyi atau Eh, rasanya pasti beda sih, material beda, Oh. secara bentuk beda, tapi fingering itu masih sama sih. Oh, Penjarian, Oke. Penjarian masih sama tekniknya ya. masih mirip, cuma bentuknya aja beda gitu. Oh, wow. Ini Menarik maintenance-nya sendiri nih. Aku jadi penasaran nggak maintenance saksofon gitu ya. Iya. Cukup sulit nggak sih Jian? Iya cukup, kita harus ada rutin maintenance ya, maksudnya dibenerin baut-bautnya karena kan pasti pemakaian Mhm. longgar-longgar lah Hmm. dikit, atau ada yang aus mungkin Mhm. materialnya gitu. Jadi Oke. mungkin berapa tahun sekali, mungkin 3-4 tahun sekali harus ada overhaul maintenance gitu. Oke. Itu Dan yang benerin bautnya sendiri. enggak, aku biasa pakai Oh. jasa orang lain sih. Betul. Karena Jadi, itu banyak banget kan kecil-kecil gitu. Oke, lebih oke. baik kita berikan pada ahli saja Iya. gitu ya. Paling kalau sendirian tuh kayak ngebersihin gitu ya. Iya, ngebersihin setiap habis penggunaan harus Mhm. dilap, kan basah lembab gitu ya, biar gak berjamur, gak kotor Oh, gitu. oke. Satu lagi nih pertanyaan aku masih tentang dunia saksofon gitu ya. Apakah semakin lama jadi semakin suara semakin nyaring, semakin Oh, baik semakin atau bagus enggak ya? gitu ya? Iya, Benar dia tuh seperti wine kalau alat-alat musik gini. Oh, semakin dipendem semakin Semakin bagus. semakin sering dipakai, semakin tua umurnya Hah? tuh semakin enak bunyinya gitu. Wah, itu dia ya. Jadi ini akan menjadi saksofon kesayangan yang tidak mungkin dijual gitu ya. Tidak mungkin hilang dari seorang Jian. Ini pasti akan ada Di karena museumin kayaknya. Iya. dan itu museum ini selalu dipakai gitu ya oleh seorang Jian ya. Apalagi semakin lama kan semakin bagus suaranya. Betul. Gitu ya. Renyah kali ya. Ini foto yang pertama. Kita lanjut ya. Foto selanjutnya ini dia. Nah, Jian bersama dengan papi gitu ya. Wah, ini kayaknya masih muda nih ya, Iya, Jan, ya. masih Ini kapan nih berapa? Jian? Mungkin 15-14 tahun. Oh, wow. Ini berarti deket kesetrum dong. Udah. Udah kesetrum ya? Udah. Nah, jadi buat sobat maestro yang bingung, ini wajah Jian yang setelah kesetrum ya.
Ya, nggak ada perbedaan sebenarnya sih ya. Bingung kan? Ya biar ada cerita aja gitu ya. Oh iya, jangan lupa ya Sobat Maestro bisa saksikan juga di YouTube ya. Kalau Iya, mungkin benar. dari radio tidak terlihat, kami mengundang Sobat Maestro untuk bisa lihat dari Maestro Radio Bandung di Yes. YouTube kita. Di sini terlihat sekali foto-foto dari Jen yang kita sudah masuk ke Betul, sesi betul, kedua betul. ini ya. Iya. Nah ini momen di gereja apa di mana Jen? Di gereja waktu itu habis pelayanan dan Papa selalu hadir sih. Papa selalu datang nonton, menyaksikan lah, nemenin aku. Kalau Wow. dari latihan juga dia datang. gitu. Latihan Iya, datang? Dia selalu temenin. Wow, dari- latihan, pelayanan gitu ya. Dari semuanya. awal berarti ya. Iya. mm-mm. Wow. Jadi Papi ini sangat tahu sekali proses perkembangan dari seorang Jen Iya, juga ya. Banget. Luar biasa ya. Kita lanjut lagi. Ini ada juga foto kedua nih ya. Iya, ini. Tapi apakah ada berbeda cerita foto pertama dan foto Kalau kedua? tadi pelayanan, ini foto lagi kerja, lagi manggung ditemenin. Wow. Jadi manggung juga ditemenin. Kan nemenin pas manggung dari Biasa. kamu datang awal, berarti Iya, lagi GR-nya. Ini ditemenin dari siang sampai malam. Sampai Wow. pulangnya akhirnya bareng Papi Iya, lagi ya. Iya. Luar biasa. Pernah Papi absen? Nah, Pernah, tapi ya kalau dia bisa datang dia akan datang gitu. jadi untuk Wow. kalau mau dihitung ya jumlahnya lebih banyak datangnya dibanding telatnya Iya, atau iya. absennya Wow. gitu ya. Betul. Luar biasa, itulah bagaimana salah satu bentuk support yang diberikan Papi untuk Jian Iya. pastinya ya. Jadi Jian sangat berkesan sekali dengan momen ini ya. Ini masih di awal-awal dari Jian berkarir ya. Iya. Ini masih di awal-awal luar biasa ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini foto keluarga dari Jian berarti ya. Ya. Ini Jian nih anak paling kecil Aku atau anak tengah. Anak tengah. Anak tengah. Wah. Jadi Anak itu tengah. mami, papi kan. Mhm. Terus ada Koko, Mhm. aku baru Dede. Dede paling Oke. kanan. Apakah keluarga pemusik semua gitu ya? Dari mulai dari Jian ikutan semua pemusik atau gimana nih? Sebenarnya kalau papi ya bukan musisi, mungkin bisa main gitar tapi ya CDG gitu-gitu aja lah. Mami seneng nyanyi. Oke. Tapi yang fokus beneran belajar musik tuh Koko main drum. Oke. Dede Oke. pernah belajar piano tapi dia mungkin gak terlalu seneng ya. Oke. Tapi dia bisa juga main piano. Sekarang dia kuliah arsitektur. Wah. Baru mau masuk. Bakatnya memang berbeda, nggak Beda. harus selalu di musik ya. Iya. Tapi nggak sempat ngalamin untuk dibawa pulang sama guru lesnya juga. Enggak. Oh, enggak ya? lebih Iya. berkesan Jian ya. Dia udah punya alat jadi bisa latihan. Oh, Beruntung iya. banget ya. Dia masuk di masa-masa sudah enak gitu ya, di mana udah ada alat. Tapi aku gitu. penasaran sama Kokonya. Jauh nggak sih beda umurmu sama Koko? Aku beda 6 tahun. Oh, wow. Kok mirip banget sama papa ya? Iya. Ih, lucu banget loh. Dia kok mendalami drum ya? Apakah Koko juga drum. jadi Drummer? player seperti kamu juga? Kalau Koko pelayanan di gereja, dulunya Mhm. sempat punya cita-cita mau jadi drummer profesional ya, cuman ternyata dia jadi kerja kantoran sekarang. Oh, kerja kantoran. Say goodbye. Berarti kesimpulannya Iya. memang yang fokus ke dunia musik ini satu-satunya berarti di Iya. keluarga Iya, Jen ya? iya, aku. Wah, luar biasa. Terlihat sekali foto keluarga dilakukan di sore hari ya, jam 4 ya. Kesel banget ya kayaknya. Kita lanjutkan di sesi foto selanjutnya. Ini ceritanya yang tadi ya. Ini Iya. awal-awal baru masuk rumah sakit ya? Iya, ini waktu dirawat yang selama 4-5 hari itu deh. Nah itu tuh ada tanggalnya 12 Oktober 2013. Wow, ini tanggal cantik nggak? 12, 10, 13 ya. Secantik apapun tanggalnya ini nggak bagus untuk iya, kamu ya. Kayak mus itunya. Oke, ini jadi awal-awal saat Jian kesetrum yang tadi Iya. diceritakan gitu ya. Tapi mukjizat yang terjadi sekali lagi 4-5 hari loh ya. Iya, Yes. Sudah boleh diizinkan pulang dan Iya. langsung beraktivitas normal Jian. iya normal. Wow, Wah. itu luar Cuman biasa memang ya. waktu itu terganggu gigi aku sempat goyang. Oh iya sampai Iya. ngaruh ke gigi Karena ya? waktu kesetrum kan gitu Kayak ya. gigit Iya, giginya gitu ya. Heeh. Oh. Gemeter-geretak gitu. Untungnya aku nggak gigit lidah. Kalau gigit lidah pasti Itu putus. bahayanya ya? Iya, pasti Ouch. putus. Oh ya, sekali lagi Ya. banyak pertolongan Tuhan. Iya. Hal-hal kecilnya ya, benar. yang kita pikirkan kebetulan, sebenarnya mungkin itu bukan kebetulan Bukan ya. kebetulan. Itu pertolongan Tuhan satu demi satu gitu ya. Oke. Dan kita lihat, nah ini kembali foto dengan papi ya. Iya. Ini berarti di tahun lalu. Iya 2021. 2021 gitu ya. Kalau kita lihat, tapi ini jadi salah satu foto juga yang berkesan untuk seorang Jian gitu ya. Iya. Kenapa nih Jian memilih foto ini dari banyaknya foto? Ya walaupun papi udah nggak ada fisiknya sama aku, tapi aku hari ini itu terbentuk karena papi gitu. Aku ada hari ini karena dukungan semangat dari papi, didikan papi dan juga doa-doa papi. Gitu ya. Sih.
Jadi tanpa seorang papi nggak ada Jian di hari Iya, ini gitu ya. Betul. Jadi kenapa nih selalu tadi ada, cari dong foto-foto berkesan dari seorang Jian. 3 fotonya ini adalah bersama dengan papi gitu ya. Iya. Dengan momen-momen yang berbeda-beda Betul. juga ya. Oke, ini cerita dari Jian tentang papi. Kita lanjut ya. Yuk. Kita ada masih banyak foto-foto tentang Jian. Salah satunya ini nih. Ini bukan di Jerman kan? Kalau lihat muka anak-anaknya bukan di Jerman nih soalnya ya. Ini di mana nih momennya Jian? Ini di sekolah tempat aku ngajar. Oh jadi kamu bukan tempat les gitu ya? Lebih Aku sekolah? ada juga sih murid privat, Mhm. tapi ini tempat sekolah ngajar anak-anak TKA, TKB. Oke, jadi sekali lagi Jian bilang tadi ya, bahwa mereka nggak langsung diajari untuk, ayo latihan saksofon atau megang Iya. alat. Oh, ajak mereka untuk bisa mengikuti gerakan badannya sesuai dengan Iya. musik gitu ya. Nyanyi-nyanyi. Oke, Oke, itu menarik dia. juga ya. Nah, boleh nggak ngasih tips nih Jian ya? Mhm. Apalagi kan Jian yang dari awalnya tidak langsung berkecimpung dengan Yes. dunia anak-anak Iya. gitu ya. Belajar dari Jerman, dikasih bekal dalam waktu setahun, balik lagi ada tips and trick nggak dari seorang Jian untuk bisa menaklukkan hati anak-anak? Kalau sama anak-anak tuh yang pasti harus sabar. Itu udah pasti ya. Karena kita nggak bisa paksa mereka belajar kayak orang dewasa yang kita kasih materi kamu harus ngerti gitu. Yes. Justru kita yang harus ngikutin mereka, mau main dulu, ayo ikutin Oh, dulu. Baru oke. setelah itu mereka merasa didengar, mereka mau dengerin kita gitu. Oke. Itu sih dari pengalaman aku yang belum lama ini ya. Ya belum lamanya tapi yang kamu praktekkan seperti itu Iya. ya untuk menaklukkan hati anak-anak. Dan dengan cara itu menurut aku bekerja sih. Jadi anak-anak juga respect sama kita dan mereka seneng gitu dengan Wow. pelajaran kita. Itu dia ya. Jadi udah Keren, kayak keren. keluarga sendiri ya, kayak adik-adik sendiri ya. Luar biasa. Dari kita lihat. ekspresinya. Iya ya. Walaupun ada satu yang di belakang kayak rada bingung ya fotonya ya. Mau ngapain ya dia tuh ya Aku mau sebenarnya? foto atau Aku gimana mau ya? main tapi mau foto juga Iya, gitu ya. Jadi oke. gimana? Lucu-lucu ya adik-adik kita ya. Kita lanjut lagi ini. Nah, apakah ini yang disebut tadi dengan Keroncong 7? Oh ya, tujuh keroncong putri. 7 putri ya. Iya. Masing-masing memegang alat. Ini rata-rata semua dengan gitar atau seperti apa nih ya? Keroncong itu ada 3 alat musik yang khasnya ya. Oke. Yang wajib itu yang paling kiri itu cello. Aha. Celonya itu bukan kayak cello yang digesek gitu. Jadi Ini celonya dipetik. Oh, Dan beda. cuma 3 senar. Nah, Jadi cello berbeda dengan cello biasanya ya? iya, Oke, ini khusus untuk keroncong. iya. Oh, Khusus oke. hanya untuk keroncong. Terus yang 2 di samping aku yang di belakang itu cak dan cuk. Nah, cak dan cuk itu yang ngambil mungkin ada yang ngambil melodinya, ada juga yang ngambil melodi chord up-nya ya, rhythmic up-nya. Cek 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 cek. Oke, supaya dapat nuansa keroncongnya. Iya. Apakah ini memang alat khusus untuk keroncong? Soalnya aku pikir awalnya ukulele semuanya. Iya. Ukulele juga. Banyak yang nggak tahu, bilangnya ukulele aja gitu. Padahal fungsinya juga beda. Baru yang beneran gitar itu yang sebelah kanan. Oke, yang paling Dua-duanya. ujung ya. Iya, Ini kalau yang bass ya. ini bass, iya. bass. Oke, bawah. bass, gitar, cak dan cuk tadi ya. iya. Dan cara mainnya berbeda dengan cara main gitar. Beda. Oh, beda Mereka lagi. juga cuman 3 senar, tapi kalau cuk itu ada yang double senar. Jadi nempel gitu senarnya. Jadi beda lah Wow. cara mainnya. Bentuk dari kuncinya juga akhirnya berubah Iya, semua ya. beda semua. Karena 3 senar aja, Iya. berbeda sama ukulele yang mungkin 5 apa 6 Iya. gitu ya. Oh, Ini aku seperti terkesima loh itu. bener dan aku baru tahu soalnya. Aku salah ya, ukulele 4 ya. Ukulele 4 Ukulele 4, gitar itu 6 ya. Gitar 6. Oke, dan sekarang ini cak dan cuk ini 3 gitu ya. Dari putarannya itu kelihatan. Oh iya ya benar ya, putarannya cuma 3 gitu ya. Oke, jadi kita belajar lagi hari ini Kak Jo Nanti ya. langsung ada kuis perbedaan apa yang di sini kayaknya ya. Menemukan Kita akan perbedaan. bikin kuis berhadiah perbedaan alat musik ya. Oh bukan ya. Nah ini walah. sudah ada singlenya tadi ya. Iya. Sudah dirilis belum? Udah. Nah buat mungkin sobat maestro yang penasaran, pengen denger nih. yang kangen dengan dunia keroncong, boleh Iya. diinformasikan nggak? Judulnya Berpisah Sudah. Wah berpisah sudah. Lagunya sedih tapi keroncongan gimana ya? Lagu galau tapi kan gak harus sedih musiknya. Oh, kekinian banget nih ya. Bisa nih sobat maestro ya, satu pilihan yang mau ngegalau sambil keroncongan gitu Iya. ya. Boleh ya. Ini ada di YouTube-nya atau di Ada di YouTube, ada di Spotify, di platform-platform kesayangan kalian ada. Itu ya, tinggal cari aja namanya. Iya. Sekali lagi adalah tadi Berpisah sudah. berpisah sudah dari Keroncong 7 Putri. Keroncong 7 Putri. Aku takut kebalik 7 Putri keroncong, keroncong 7 Putri, keroncong 7 7 Putri ya. Putri. Itu dia ya.
Yang terakhir foto dari Jian ini yang paling fresh Kak Jo ya. Dimana ini dia ya. Menarik ya. Luar biasa galak-galak mukanya ya. Tapi ini tuntutan. Colok-colok matanya semuanya. Tapi ini semua orang-orang baik dan orang-orang berprestasi ya. Karena mereka ini semua yang memenangkan perlombaan PES Parawi, betul ya? Iya, PES Parawi. Nah, Sobat Maestro mungkin penasaran ya, apa ini itu? PES Parawi gitu ya. Tapi karena kita juga sangat asik ngobrolnya, Yes. kita sampai lupa kalau sesi pertama sudah selesai waktunya. Nah, Oh, jadi gitu. kita akan tahan dulu ya. Oke. Buat Sobat Maestro yang penasaran PES Parawi itu apa sih? Perlombaan apa dan menang seperti apa sih? Kita akan bahas di sesi yang kedua ya. boleh. Dan buat Sobat Maestro juga penasaran, berarti kan Jian berarti jago nyanyi, jago main saksofon. Penasaran gak nih mau dengar suara Jian dan cara bermain Jian dan saksofon gitu ya? Saya. Jangan, kalau saya fales, gak bisa niup ya. Itu cuma cita-cita yang gak pernah kejadian ya. Nah, buat Sobat Maestro yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Ikuti kita di sesi yang kedua. Kita akan langsung menyaksikan pertama kali ya. Yes. Dia akan menyanyikan lagunya. Ini lagu ciptaan Jian sendiri ya. Sama papa. Oh, sama Papa ya. Lagu ini akan dihadirkan khusus untuk seluruh Sobat Maestro di sesi yang kedua ya. Jadi tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM House with the Sound.